يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ibadallah taqullah faqad fazal muttaqun. Marilah kita ingat kejadian kita adalah kejadian yang sangat luar biasa karena Allah sendiri pencipta itu mengatakan laqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak-anak Adam adalah manusia. Karena itu kita tidak sekedar diciptakan tapi dijadikan sebagai khalifah, sebagai penerus dari kepemimpinan yang semula adalah haknya Allah diberikan kepada Rasulnya, setelah itu pada para khalifah-khalifahnya. Karena itu kita harus ingat betul tugas kita sebagai seorang manusia dimuliakan karena kita mampu menjadikan diri kita sebagai khalifatullah. Kalau kita ingat Diponegoro, ya itu disebutkan dengan jelas dalam sejarah khalifatullah tanah Jawa itu, yaitu Sayyidin Panotogomo. Ini tidak bisa dipungkiri, betul-betul beliau menginginkan supaya terwujudnya hakikat dari manusia di mana seluruh makhluk Allah itu disuruh menerima pernyataan dari Allah, yaitu laqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan anak Adam atau manusia itu. Karena itu para jamaah sekalian, para hadirin, para pemirsa, kita jangan melupakan, kita jangan enak-enak sebab kita ini diberi terbatasan waktu. Waktu kita sangat terbatas dan itu diyakini oleh semua pihak, yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri itu akan merasakan mati. Semua orang yakin, tapi keyakinannya ada yang kuat, tapi ada yang keyakinan lemah. Keyakinannya yang lemah tidak peduli apapun yang terjadi. Dia pokoknya hidup seperti ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Tetapi kita yang yakin dengan kematian pasti selalu menyiapkan diri bagaimana perjalanan hidup ini diakhiri dengan akhir yang bagus, yaitu husnul khotimah, baik yang terakhir dari kehidupan kita. Karena itu kita mulai dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka syariat Islam itu bisa berjalan kalau ada yang memimpin. Kalau dibiarkan tanpa pemimpin, maka akan terjadi seperti yang terjadi sekarang ini. Bagaimana umat Islam tercabik-cabik di Timur Tengah yang menjadi pusat agama Islam itu ternyata tidak bisa menunjukkan hakikat dari manusia itu sebagai khalifatullah fil ard. Karena itu para jamaah sekalian, para pemirsa, kita harus meyakini betul bahwa kematian itu sewaktu-waktu datang dan kita mulai dari sejak kita akan tidur. Nabi Muhammad memberikan perintah kepada sahabatnya agar sebelum tidur itu berwudu lebih dahulu. Dan setelah itu miringnya adalah miring ke kanan supaya betul-betul siap untuk mati. Dan kita tahu doa sebelum
tidur adalah dengan namamu ya Allah, aku hidup dengan namamu ya Allah, aku mati. Kita kadang-kadang hanya mengatasnamakan saja, tetapi dalam sehari-hari kita mulai dari tidur sampai bangun kembali itu tidak terkesan bahwa dia adalah betul-betul mewakili Allah, mewakili utusan Allah, mewakili para imam-imam sepeninggal Nabi Muhammad SAW, sehingga harga diri kita kadang-kadang tergadaikan oleh jabatan duniawi dan juga oleh keperluan materi. Karena itu alhamdulillah di saat kita mendapat perintah puasa ini, kita mulai bahwa jasad kita harus tunduk dengan rohani kita, sehingga rohani kita yang memimpin. Dan kalau kita sudah bisa memimpin diri kita sendiri, maka insya Allah keinginan kita untuk melaksanakan kepemimpinan yang melanjutkan dari Nabi Muhammad SAW sampai kepada para sahabat, para tabi'in, maka akan terjadi apa yang disebutkan laqad karomna bani Adam, sungguh telah kami muliakan anak Adam atau manusia itu. Karena itu para jamaah sekalian, para pendengar, para pemirsa, marilah kita teliti diri kita, apa betul ucapan syahadat kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu sesuai dengan rukun Islam, iman, dan yang sudah disebutkan sebagai ihsan. Kalau tidak, maka kita harus mengoreksi kembali syahadat kita. Kalau kita sudah mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, dan kita sudah melakukan sholat, kita melakukan puasa, kita melakukan zakat, dan yang terakhir haji, maka kita harus memupuk keimanan kita kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, juga kepada kitab-kitab Allah, khususnya Al-Quran, dan juga kepada Rasul-Rasul Allah, khususnya Nabi Muhammad SAW, dan percaya kepada hari pembalasan, yaitu hari kiamat, dan terakhir percaya kepada takdir. Jadi takdir itu bukan untuk sekedar diucapkan, tapi kalau kita memperoleh takdir baik sesuai dengan langkah kita waktu keluar dari rumah, sudah mengatakan bismillah tawakkaltu 'alallah, dengan nama Allah aku berserah diri kepada Allah, maka kalau kita memperoleh takdir yang baik, kita bersyukur seperti sehat dan kaya. Tapi kalau kita sebaliknya, yang kita peroleh sakit dan kita menjadi miskin, jangan sampai putus asa, sebab itu hanya ujian saja. Sehingga kalau kita bisa bersabar, maka kita akan memperoleh pahala di dunia dan juga di akhirat. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa menegakkan mulai dari diri kita sampai di masyarakat adalah tentang khilafah sebagai khilafah yang ala minhajin nubuwah, yaitu atas yang sudah pernah dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Saya kira begitu, kita akhiri dengan ucapan Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.